Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan terkait dengan masa kanak-kanak awal. Memang ya, saya rasa kalau kita membahas tentang masa kanak-kanak, terutama pada masa kanak-kanak awal, waduh, semuanya hampir kelas A, kelas D, dan juga kelas H ini antusiasnya luar biasa sekali. Dan ini menandakan bahwa ya kalian tertarik untuk mengetahui pada periode ini. Harapannya adalah kalian juga tetap terus tertarik pada periode-periode yang lain, karena ini baru awal, masih ada kanak-kanak akhir, tahap remaja, dewasa, sampai nanti tua. Nah, kita akan membahas terkait dengan masa kanak-kanak awal terlebih dahulu dan melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Untuk yang topik pertama yang akan kita bahas kali ini tentang pendidikan seks. Memang menarik sekali ya ini ya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajari anak tentang perilaku seks yang benar? Perilaku seks, gimana ini maksudnya? Mungkin maksud kalian mengedukasi seperti itu ya, cara mengedukasi terkait pendidikan seks untuk masa kanak-kanak awal. Ingat, topik kita masih di tahap masa kanak-kanak awal. Untuk masa kanak-kanak akhir, bagaimana nanti pendidikan seksnya, remaja bagaimana, dewasa bagaimana, nanti kita akan sampaikan di setiap topik. Nah, sekarang karena kita sedang membahas masa kanak-kanak awal, saya akan membahas yang terkait dengan masa kanak-kanak awal. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok, bahwa orang tua atau guru atau lingkungan sekitar yang harus dilakukan pertama kali adalah mengenalkan bagian-bagian tubuh yang dia punyai, semuanya tanpa terkecuali. Dan memang harus ditekankan bahwa anggota tubuh ini diberikan oleh Allah dan alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik, begitu ya. Fungsinya apa? Misalnya mata untuk melihat, tangan untuk beraktivitas makan, minum, begitu, kaki untuk berjalan dan lain sebagainya, sampai dengan alat kelamin. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa sih Bu, kok penting banget ada pendidikan seks dan harus sejak dini? Kenapa? Kalau saya merasa bahwa semakin sekarang begitu, itu banyak sekali kasus-kasus yang marak tentang seksualitas, dan salah satu korbannya adalah anak usia dini. Bisa macam-macam begitu ya, karena memang pedofilia, karena ada banyak berbagai hal, dan kita tidak bisa menjustifikasi hanya dari segi pelakunya saja, tapi mungkin kejadian itu terjadi karena memang ada kesempatan dan korban tidak diberikan edukasi yang mumpuni. Ketika anak-anak kita diberikan edukasi yang sudah cukup baik begitu, maka insya Allah ini sebagai usaha ikhtiar kita untuk membentengi adanya perilaku-perilaku atau kejahatan seksual di luar sana. Jadi saya rasa penting sekali begitu. Menariknya nih teman-teman, jadi ada salah satu penelitian menurut Catherine Davis, jadi dia menyatakan bahwa perempuan yang telah menerima pendidikan seks pada usia dini, dia 57% menikah dengan bahagia.
Nah, ini sangat penting ya. Pendidikan seks berperan positif dalam membangun mahligai kehidupan keluarga yang lebih baik ternyata. Jadi tidak ada salahnya ketika kita memulai untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak usia dini, tentunya dalam koridor yang memang sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok, bahwa yang pertama, kenalkan dulu aja anggota tubuhnya, apa yang dia miliki, dan dia berbeda dengan orang lain. Misalnya jenis kelamin anak saya itu perempuan, sepupunya laki-laki, maka saya akan bilang bahwa kamu beda dengan mas kakak kamu. Kenapa? Mas itu laki-laki dan kamu itu perempuan. Minimal itu aja. Selebihnya mungkin sambil berjalan kita bisa edukasi lagi. Misalkan, adik, bajunya itu dilepas harus di kamar mandi. Kenapa harus di kamar mandi? Sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Aduh bu, pasti nanti akan tanya lagi, kenapa sih harus di kamar mandi? Kenapa nggak di luar aja? Kenapa nggak di kamar aja? Kenapa nggak di dapur aja? Kenapa? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ya memang usia mereka adalah usia yang banyak tanya. Ketika mereka tidak banyak tanya, harusnya kita yang bertanya-tanya. Loh, ini adikku kok nggak pernah tanya apa-apa sih? Kok anakku nggak pernah tanya apa-apa? Kenapa ya? Apa dia nggak penasaran? Dia dapat info dari mana ya selama ini? Nah, itu yang harus kita tanyakan. Maka ya resikonya adalah dia pasti banyak bertanya, tapi kita harus jawab bukan dengan jawaban yang wes toh gak usah kakean takon begitu, enggak, karena nanti akan kembali ke yang sudah saya jelaskan bahwa ada banyak negatifnya begitu ketika kita memotong pertanyaan dari anak atau kita tidak menjawab pertanyaan anak. Nah, selain memperkenalkan anggota tubuh, ini saya ambil dari Bapak Muhammad Rokib, penelitiannya yang sudah disampaikan dalam jurnal Insania diterbitkan pada tahun 2008. Beliau menuliskan bahwa untuk usia 0-5 tahun itu ada beberapa strategi. Jadi yang pertama, membantu anak agar ia merasa nyaman dengan tubuhnya, semua anggota tubuhnya begitu ya. Memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orang tuanya secara tulus. Ya, ketika anak menangis, anak terjatuh begitu, kita berikan sentuhan-sentuhan yang memang dia butuhkan. Jadi ketika kebutuhannya itu terpenuhi, kebutuhan akan sentuhan, kebutuhan akan pelukan, kebutuhan akan kasih sayang anak begitu, ketika itu terpenuhi, maka anak tidak akan cari perhatian ke orang lain, cari sentuhan orang lain, cari pelukan orang lain, dan mencari yang lainnya, karena dia merasa bahwa kebutuhannya sudah dicukupi oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh kakek neneknya, oleh anggota keluarga yang ada di rumahnya. Jadi minimal itu. Selain itu, mengajarkan anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Membantu mereka memahami perbedaan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan di depan umum. Ya, seperti tadi, misalnya mandi harus pakai bajunya di kamar mandi, melepas bajunya harus di kamar mandi. Tentu ini tidak mudah, bukan perkara 1-2 hari selesai, tidak. Ini adalah perkara bulanan, ini adalah perkara tahunan, dan ini semuanya adalah behavior, jadi tingkah laku yang bisa kita rubah ketika kita terus-menerus membuat anak melakukan itu. Jadi bukan sehari selesai, gagal nih kayaknya, besok enggak. Jadi ini adalah proyek akhir tahunan begitu ya kalau saya bilang. Jadi nggak bisa didapatkan dalam 1-2 hari, tidak. Jadi begitu. Memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh. Ini mungkin kalau sudah usia 4 atau 5 tahun begitu ya, seperti hamil, melahirkan, dengan kalimat yang sederhana. Bagaimana bayi bisa dalam kandungan,
Jadi sebenarnya di dalam ilmu psikologi dan ilmu manapun saya rasa juga tidak diperkenankan untuk berbohong kepada anak. Seperti ketika dia mau punya adik, terus kita bilang, iya adik ini datang dari langit, atau dibawa burung, atau kamu itu dulu tiba-tiba ada di depan rumah. Nah ini nggak boleh. Atau kamu dulu lahirnya bagaimana. Nah, sampaikan saja apa yang sebenarnya, tetapi dengan kalimat yang sangat sederhana. Memang resikonya adalah anak akan bertanya-tanya, kok bisa, kenapa bisa seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa disiasati dengan memberikan edukasi melalui buku-buku cerita, poster-poster yang sekarang sudah sangat banyak ada di luar sana. Jadi silahkan dicari sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, memberikan pemahaman tentang fungsi anggota tubuh secara wajar yang mampu menghindarkan diri dari perasaan malu dan bersalah atas bentuk serta fungsi tubuhnya sendiri. Jadi kita upayakan bahwa ya apa yang sudah kita miliki ini memang anugerah dari Allah yang harus disyukuri, yang belum tentu dipunyai oleh teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain. Jadi kita harus memberikan pemahaman dan dukungan moral kepada si anak. Berikutnya, ini yang menurut saya sangat penting begitu. Dimana kita sebagai orang dewasa seharusnya mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada setiap bagian tubuh dan fungsinya. Misalnya, kalau perempuan ada vagina. Vagina ini adalah alat kelamin perempuan. Sedangkan laki-laki ini ada penis. Nah, vagina ini fungsinya untuk apa, penis ini fungsinya untuk apa, dan itu bisa kita jelaskan sambil berjalan beriringan waktunya, begitu. Saya lebih menyukai untuk menyebutkan langsung dengan jelas memang vagina, penis, daripada mengatakan dengan kata-kata yang bias begitu ya. Misalnya burung atau misalkan hal-hal yang lainnya yang mungkin memang selama ini diajarkan oleh orang tua kita, tetapi itu yang akan menjadikan anak bias. Ketika kita tidak memberikan konsep yang tepat begitu kepada anak, maka nanti anak juga akan bingung begitu ya. Misalnya yang tadi kita menyebut alat kelamin pria menggantinya dengan burung, maka dia pasti juga akan bingung membedakan burung yang dimaksud dengan alat kelamin pria dengan burung yang sebenarnya. Pasti akan bingung si anak juga. Selain itu, kita juga seharusnya memberi dukungan dan suasana yang kondusif agar anak mau berkonsultasi kepada orang tua untuk setiap pertanyaan tentang seks. Jadi, kembali lagi, ini nggak bisa datang dengan tiba-tiba. Kita harus memberikan stimulus terus-menerus. Kita harus mengkomunikasikan terus-menerus. Mungkin salah satu caranya dengan ngomong dengan si anak bahwa adik, kalau ada apa-apa, adik cerita ya ke ayah, ke ibu, misalnya begitu. Dan kita bisa memulainya dengan apa yang kita rasakan, kita ceritakan ke dia. Hari ini ibu capek banget. Ibu soalnya bla 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 begitu. Ibu hari ini seneng banget. Soalnya kita ceritain. Jadi dari situ si anak akan menangkap bahwa oh, jadi yang dikatakan ibu bercerita itu seperti ini. Sehingga dia akan mengulang. Seperti yang sudah saya katakan bahwa children see, children do. Jadi apa yang dia lihat, dia akan kerjakan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saat melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, ini akan mempermudah anak untuk memahami dan menghormati anggota tubuhnya. Ya dia perempuan, harusnya perempuan kayak gimana sih? Kenapa perempuan itu harus menutup aurat? Auratnya sampai mana?
Kenapa harus pakai mukena? Kenapa harus pakai kerudung? Kenapa kalau laki-laki nggak harus pakai kerudung? Dan lain sebagainya. Nah, ini harus diajarkan kepada anak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Bu kita bisa mulai untuk menginformasikan atau mengedukasi tentang seks kepada anak? Ini dari beberapa buku yang saya baca, mereka semua menuturkan bahwa ya waktu yang tepat adalah sedini mungkin. Semenjak dia mungkin saat dia bertanya bahwa kenapa tubuhku berbeda dari ibu? Kenapa aku berbeda dari ayah mungkin? Kenapa aku ini beda dari kakakku? Kenapa kalau pipis ini harus jongkok begitu? Kenapa aku keluar harus pakai jilbab? Dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu adalah pertanyaan sederhana yang mengarah kepada pertanyaan tentang sex education. Ini saya kutipkan dari salah satu akun Instagram, jadi namanya adalah @kenyangbuku. Pada beberapa bulan yang lalu, Kenyangbuku sempat untuk mengedukasi followersnya terkait dengan sex education. Jadi silahkan teman-teman kalau yang lebih lanjut bisa kepoin Instagram dari Kenyangbuku. Saya akan kutip beberapa pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang mungkin sebenarnya pertanyaan ini juga terjadi di lingkungan sekitar kita, tetapi kita mungkin nggak bisa menjawab, kita domblong, kita nggak tahu mau jawab apa karena ya kita nggak tahu jawabannya, kita takut kalau jawaban itu nggak tepat. Kenapa kita bisa takut? Karena kita nggak tahu ilmunya, kita nggak tahu sampai batasan mana kita bisa memberikan informasi itu kepada anak. Nah, makanya tugas orang tua seharusnya harus terus belajar sehingga bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan si anak. Oke, ini saya cuplikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama adalah anak usia 6 tahun, dia bertanya kepada kakeknya, "Bakung, bersetubuh itu apa ya, Mbah?" Ayo, kalau kalian ditanya seperti itu mau jawab apa? Dan si Mbah Kongnya bilang, "Hah? Pokoknya elek, jelek itu gak bagus," jawab Mbah Kong sambil menghipaskan tangan lalu pergi. Dan akhirnya si anak juga bingung karena di tangannya itu ada buku kumpulan doa sehari-hari yang sedang dia pelajari. Terus dia bertanya-tanya sendiri, "Lah kalau memang bersetubuh itu jelek, kok harus ada doanya ya? Lah tala, jadi gimana?" Jadi ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang seringkali ada di sekitar kita tapi kita tidak sadar begitu ya. Ada anak usia 4 tahun juga yang bertanya, pada saat itu di atap rumahnya ada suara ribut-ribut 2 ekor kucing yang sedang kawin. Dan ya kalian tahu kalau kucing sedang kawin itu kan seperti orang berantem begitu ya. Si anak tanya kepada ayahnya, "Abi, itu apa?" Abinya menjawab, "Kucing." "Kucingnya lagi apa?" "Lagi menikah." "Menikah? Menikah kok berantem, Bi? Bukannya menikah itu senang-senang, makan-makan, nyanyi-nyanyi, kok berantem?" Lah, ini yang dikatakan bahwa informasinya kurang tepat. Ada lagi anak usia 3,5 tahun yang menanyakan tentang
kelahirannya. Jadi dia tanya, Umi, dulu kan adik keluar lewat sini, nunjuk bekas operasi sesar begitu. Kalau aku lewat mana, Mi? Si Uminya menjawab, kamu lewat vagina sayang. Hah? Kok bisa? Gak mau ah. Terus kita harus gimana? Ya sudah, pada saat itu dibiarkan saja kalau dia seperti itu. Cuman kalau ada yang bertanya-tanya, ya kita kewajibannya adalah memberikan jawaban. Begitu. Ada lagi yang tanya, Ibu, aku nanti nikah sama siapa ya? Ya ibunya menjawab, ibu belum tahu, insya Allah sama laki-laki yang baik kayak ayah. Aku mau nikah sama ayah aja. Gak boleh, ayah itu suaminya ibu. Si anak menjawab, gak mau, aku mau nikah sama ayah. Mulai deh mewek. Gak boleh deh, ayah itu mahramnya adik. Gak mau lah. Ya gimana lagi, kita masih berusaha untuk memberikan pendidikan seks pada dia. Meskipun awalnya memang sangat susah ya. Ada aja pertanyaannya, ada aja. Sepertinya tuh apa yang kita jawab memang tidak pernah memuaskan dia begitu. Tapi tidak apa-apa kalau memang kita tidak bisa menjawabnya. Ya kita bilang kalau kita belum bisa menjawab. Dan kita bilang juga kalau oke, kita akan cari bersama-sama di buku ya, misalnya begitu. Atau kita akan cari, ibu tanya Google dulu ya, ibu baca buku dulu ya, nanti kalau ibu udah tahu jawabannya, ibu akan kasih tahu ke kamu gitu misalnya. Atau ya kalau kita sudah tahu, ya kita harus segera menjawabnya. Karena kalau tidak segera dijawab, ya pasti nantinya dia akan mengalami pertanyaan-pertanyaan dan kita nggak tahu dia akan bertanya ke siapa dan apakah tepat atau tidak jawabannya. Ada pertanyaan yang lain juga, kalau ditanya tentang hubungan intim, jawabnya gimana ayo. Saya sendiri juga masih belum kepikiran ini anak saya nantinya akan bertanya apa dan saya harus jawab gimana ya. Kalau mungkin sebagian besar orang tua, orang-orang tua zaman dulu pasti akan memotong pertanyaan dari anak. Udahlah, kamu gak perlu tanya itu, nanti kamu akan tahu sendiri. Tahu dari mana masalahnya. Itu kan yang akan harusnya kita cegah. Pencegahannya adalah dengan memberikan informasi, edukasi yang memang sesuai dengan dia. Ya kita jawab aja kalau berhubungan intim itu sentuhan fisik antara suami istri yang harus dilakukan di tempat tertutup. Gak boleh ada orang yang melihat, seperti mencium bibir dan menyentuh aurat. Nah, ini kan jelas begitu ya. Karena kalau kita tahu mungkin ayah, ibu atau pasangan suami istri sedang jalan di mall sambil gandengan tangan atau salim atau yang lain begitu, ya itu gak termasuk berhubungan intim. Karena itu tadi kita harus memberikan spesifikasi yang jelas kepada dia. Bila masih khawatir anak bakal jadi penasaran pengen nyoba, kita bisa masukin nilai-nilai agama begitu ya, tentang aturan-aturan yang dibuat Allah mengenai pernikahan. Contohnya, mungkin kita bisa bilang seperti ini, Allah mengizinkan hubungan biologis hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Jadi hanya boleh antara suami dengan istrinya, gak boleh suami dengan adiknya, ibunya, tantenya, atau yang lain. Harus sama istrinya sendiri. Selain itu tidak halal. Jadi ini bisa kita informasikan kepada anak. Dan pastinya yang bertanya seperti ini kemungkinan adalah anak masa kanak-kanak akhir begitu ya, saat dia usia SD. Waduh bu, jangan-jangan tanya lagi anak, kenapa harus nikah dulu? Waduh, pusing ibunya. Ya, kita juga bisa memberikan penjelasan. Kalau belum nikah dan ada yang, atau mungkin begini, ada tetangganya yang itu mbak ini sama ini, mas A dengan mbak B itu kan belum nikah bu, tapi mbak B kok sudah hamil bu,
Terus gimana itu, Bu? Nah, udah ini tambah mumet ini ibunya. Jadi ya kita tetap harus berikan informasi sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam dan juga norma-norma yang berlaku di keluarga. Jadi seperti itu, tanpa harus menyinggung perasaan dari orang lain atau keluarga, anggota keluarga yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrol tentang sex education atau pendidikan seks pada anak, begitu mungkin kita yang pertama kali dikhawatirkan adalah kapan untuk memulai, begitu ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, ketika anak bertanya, dan pertanyaannya memang tidak melulu seputar alat kelamin, begitu, vagina atau penis, tetapi mungkin ketika anak sudah bertanya, kenapa kalau mandi pintu harus ditutup? Kenapa aku disuruh keluar tiap ayah mau ganti celana misalnya, tapi ibu enggak? Kenapa aku disuruh keluar setiap ibu ganti baju, tapi ayah enggak, begitu ya? Kenapa laki-laki dilarang pakai rok? Kenapa aku ini berbeda, begitu ya? Kenapa ibu marah kalau aku nggak mau pakai celana? Dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya mengarah ke pendidikan seksual. Nah, masalahnya kalau anak nggak pernah nanya, apa nggak usah dijelasin aja ya Bu? Dia kan nggak nanya, terus mulainya gimana? Kalau menurut Mbak Pipit, selaku pendirinya dari Kenyang Buku, dan saya pun juga setuju bahwa sering menjelaskan duluan sebelum ditanya. Jadi pada saat dia usia 1-2 tahun begitu ya, diajarin aja nama anggota tubuh seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, beserta dengan fungsi-fungsinya. Atau mungkin kita juga bisa memancing begitu ya, memancing pembicaraan kepada si anak, sekalian untuk memberikan sex education. Jadi misalnya kalau habis pulang lihat bayi begitu, kita bilang aja ke dia, hebat ya Allah, bisa bayi bisa montok, sehat, lucu, kecil kayak gitu. Padahal belum makan donat, belum makan nasi, belum makan es krim, belum makan semuanya yang kamu makan. Dia cuman minum air susu ibunya, dan itu semuanya udah disiapin sama Allah rezekinya sebelum dia lahir. Nah, tapi kita harus siap-siap aja nih, nanti pasti dia akan tanya macem-macem. Ya, itu adalah resiko yang harus kita tanggung. Tapi bukankah itu kita tanggung sekarang dan hasilnya nanti akan jauh lebih besar dari itu? Kembali lagi sih ke pilihan masing-masing. Lalu mungkin dari sebagian kita masih risih, boleh begitu ya, boleh pakai nama lain untuk menyebut alat kelamin atau enggak begitu. Nah, begini, risih itu mungkin karena mindset kita yang masih menganggap segala hal tentang seksual itu adalah tabu. Penis, vagina, itu kan sebenarnya sama seperti bahu, punggung, mata, lutut, semuanya sama-sama anggota tubuh. Dan memang itulah namanya kalau perempuan adalah vagina, kalau laki-laki adalah penis. Kalau menyebut penis dan vagina dianggap kasar, gak mungkin di buku pelajaran di biologi di sekolah-sekolahan begitu ya, itu akan dijelaskan dan disebutkan dengan jelas. Nah, pada intinya pertanyaan dari anak-anak begitu ya, itu sebenarnya kalau dikaji ulang begitu gampang dan sederhana. Kita juga hanya perlu menjawab dengan simple, jujur, berlandaskan ilmu pengetahuan.
Jangan lupa, yang penting adalah fokus, nggak perlu melebar kemana-mana. Misalkan nih, ada anak yang bertanya tentang menikah itu apa. Menikah itu apa? Itu kan berarti dia bertanya terkait dengan definisi pernikahan menurut kita sebagai orang tuanya. Jawab saja, mungkin menikah itu mengesahkan hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Ingat, harus simple, jujur, jelas ya, dan fokus. Jelasnya adalah ya jelas harus laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Itu akan melanggar norma agama dan negara. Ya nggak perlu disebutkan seperti itu. Jelaskan saja bahwa menikah itu mengesahkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri. Jangan dijawab dengan menikah itu pesta adik, makan-makan, dapat kado, dapat angpau yang tamunya banyak, kita bisa foto-foto, kita bisa dandan-dandan, riasan, sama seperti yang tante dan om lakukan, misalnya begitu. Bukan, itu bukan menikah ya, itu adalah resepsi atau tasyakuran pernikahan. Jadi kita harus menjawab dengan benar dan harus dibedakan biar anak tidak salah tangkap. Waduh, kalau ngomongin tentang sex education memang rasanya banyak pertanyaan dari kalian dan banyak pertanyaan juga dari anak-anak kecil. Gak ada habisnya kalau ngomongin soal sex education. Nah, saya tutup dulu tentang sex education dan kita akan berlanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.